Dongeng merupakan seni menyampaikan cerita, baik secara lisan maupun cerita yang berasal dari dalam buku. Halo Sahabat Meliora, jumpa lagi dengan saya Susana Juwita dalam YouTube channel Bincang Meliora. Senang sekali dapat berkesempatan menyapa Anda Sahabat Meliora dimanapun Anda berada. Semoga Anda dalam keadaan sehat, bahagia, dan senantiasa produktif dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan berbincang mengenai tips mendongeng seru bagi anak. Dongeng merupakan seni menyampaikan cerita, baik secara lisan maupun cerita yang berasal dari dalam buku, dengan cara yang menarik. Dongeng berperan penting bagi perkembangan seorang anak, karena melalui dongeng, anak dapat memperoleh berbagai manfaat, antara lain meningkatkan penguasaan kosakata, pengetahuan, hiburan, mengembangkan kreativitas, dan kemampuan berimajinasi, pengenalan ekspresi dan emosi, serta sarana berinteraksi dan menanamkan nilai-nilai baik. Melalui konflik yang dibangun dan tokoh-tokoh yang ditampilkan, maka seorang anak dapat belajar untuk berimajinasi dan menjadi bagian dalam cerita tersebut. Anak dapat mempelajari pengetahuan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat, sehingga diharapkan anak juga dapat menerapkan norma-norma tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Berikut tips-tips yang dapat dipraktekkan. Tips pertama, pilih cerita yang sesuai dengan usia dan minat anak. Sebelum membacakan cerita kepada anak, maka sebaiknya orang tua diharapkan untuk dapat memahami bacaan yang sesuai dengan usia dan minat anak. Selain itu, agar lebih memahami isi cerita yang dibawakan, orang tua juga diharapkan dapat membaca terlebih dahulu bagian cerita, agar mampu menguasai cerita dengan baik. Ceritanya tidak perlu dihafalkan, orang tua dapat mendongeng dengan kata-katanya sendiri. Tips kedua, interaktif. Agar dongeng menjadi semakin seru, maka orang tua dapat melibatkan anak menjadi bagian dalam cerita. Selama mendongeng, orang tua diharapkan juga dapat melakukan kontak mata dengan anak. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk membangun kedekatan dengan anak, dan diharapkan orang tua dapat memahami perasaan yang dirasakan oleh anak saat mendengarkan dongeng. Setelah itu, orang tua dapat mengajak anak untuk melakukan tanya jawab atau berdiskusi mengenai dongeng yang tadi telah diceritakan. Tips ketiga, ekspresi. Ekspresi merupakan salah satu faktor pendukung yang membuat dongeng menjadi lebih hidup. Oleh karena itu, sebelum mendongeng, orang tua perlu terlebih dahulu mempelajari karakter dan tokoh-tokoh yang ada dalam dongeng agar dapat menjiwai ekspresi yang ditampilkan. Di sisi lain, orang tua juga dapat menampilkan ekspresi dengan cara melakukan penekanan intonasi, mimik muka, bahasa tubuh, atau gestur yang sesuai dalam cerita. Selain itu, agar dongeng semakin seru, orang tua juga dapat menambahkan efek suara saat bercerita. Misalnya, menirukan suara angin, atau menirukan suatu benda yang terjatuh. Tips keempat, menggunakan media pendukung. Agar dongeng yang dibawakan semakin seru dan interaktif, maka orang tua dapat menggunakan berbagai media pendukung yang ada di sekitarnya. Misalnya, menggunakan papet, boneka, stik es krim bergambar para tokoh atau hewan yang berada dalam dongeng, buku, atau benda-benda lain yang berada di sekitar untuk mendukung suasana dalam dongeng. Selain itu, hal ini juga dilakukan untuk menarik perhatian anak. Tips kelima, memilih waktu dan tempat yang tepat.
Hal ini perlu menjadi bahan pertimbangan bagi orang tua. Pilihlah waktu di mana orang tua maupun anak sama-sama berada dalam kondisi yang santai dan rileks. Hal ini dilakukan agar pesan yang disampaikan dalam cerita dapat disampaikan dengan lebih efektif. Misalnya, pada waktu siang hari atau pada waktu anak menjelang tidur malam. Demikianlah tips-tips yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Like and subscribe YouTube channel Bincang Meliora agar Anda berkesempatan menyaksikan berbagai video menarik lainnya. Share linknya agar lebih banyak orang mendapatkan manfaat. Selamat mencoba ya Mams. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Salam Meliora.